Halo semuanya, balik lagi di Mencari Ilham. Oke, kali ini aku akan membahas topik yang ya bukan kontroversial juga ya, tapi berbeda lah, mungkin agak berbeda dibandingkan pandangan pada umumnya ya. Yaitu mengenai bagaimana anak-anak itu sebenarnya bisa kok untuk belajar filsafat. Langsung kan pemikirannya, tapi kan anak-anak belum bisa mikir yang pusing-pusing. Tapi kan filsafat untuk orang-orang dewasa dan itu rumit terusnya hanya orang-orang yang suka mikir aja. Nah, pasti banyak banget pandangan-pandangan seperti itu kan. Dan aku di sini ingin membawa bahwasanya anak-anak itu sebenarnya adalah filsuf yang natural gitu loh. Emang segimana naturalnya sih? Mungkin ya, kita bahas lebih dalam sedikit ya. Aku yakin deh, teman-teman pasti pernah tuh ngalamin ketika ngobrol sama anak-anak gitu ya, terusnya mereka suka nanya pertanyaan-pertanyaan susah banget. Sebenarnya, dari mana sih kita berasal? Kalau misalnya kita sudah meninggal, kita kemana ya? Terus kalau semua orang tidur, siapa yang menjaga bumi ini? Kenapa kita harus baik sama orang lain? Itu pertanyaan-pertanyaan yang, ya Allah ya Rahman gitu kan, susah, mendasar, tapi itu menunjukkan bahwa mereka itu penasaran tentang berbagai macam hal yang terjadi di dunia ini gitu loh. Dan rasa ingin tahu itulah yang membuat seorang filsuf menjadi filsuf gitu. Karena mereka ingin tahu, mencari tahu tentang dunia ini, to find wisdom, gitu kan. Lalu bagian serunya ini adalah terkait dengan apakah anak-anak itu memang secara kognitif gitu ya, ataupun secara biologis lah, apapun itu, mampu untuk mempelajari filsafat. Yang mana notabene itu abstrak, terusnya perlu pemikiran yang mendalam, dan seterusnya, gitu kan. Nah, jadi salah satu pandangan terkait dengan fase perkembangan kognitif itu namanya Jean Piaget. Dia menjelaskan bahwa anak-anak itu terdiri dari pre-operational stage, dari usia ya roughly 2-7 tahun gitu ya, dan concrete operational stage, ini untuk anak-anak ya, dari 7-11 tahun. Nah, untuk yang pre-operational stage ini, ya itu relatif masih mengeksplor sensori motor dia gitu ya, penglihatan, pendengaran, perabaan, dan seterusnya, ataupun yang motorik-motoriknya. Nah, udah masuk concrete operational stage nih, usia 7-11 tahun, itu memang mereka sudah lebih bisa berpikir, mengetahui sebab akibat yang sederhana atau logika sederhana gitu ya. Dan juga mereka ya sudah mengetahui bagaimana tadi proses sebab akibat itu dari hal yang konkret yang masih terlihat. Belum bisa tuh kita untuk mendorong mereka menyimpulkan hal yang abstrak terkait dengan hal-hal yang nggak kelihatan, hal yang tidak terasa, hal yang itu konseptual. Itu tuh masih agak susah menurut Piaget. Tapi ada lagi nih pandangan lain, namanya Matthew Lipman. Matthew Lipman ini terkenal dari gerakannya Philosophy for Children. Jadi dia tuh kalau nggak salah lulusan filsafat ya, PhD filsafat dari University of Columbia kalau nggak salah. Nah, Matthew Lipman ini, dia menekankan bahwa anak-anak itu sudah bisa belajar filsafat sejak kecil. Gitu. Bahkan kita perlu mengajarkan filsafat kepada mereka, membuat mereka nyaman untuk bisa berpikir. Jadi berpikir itu bukanlah suatu hal yang memusingkan, menyengsarakan, tapi hal yang memang menyenangkan. Sehingga dia membawa isu itu dan menekankan bagaimana agar bisa mengajarkan filsafat pada anak-anak. Oke lah, misalnya bener itu biasa gitu ya, bahwa anak-anak ini belum bisa berpikir abstrak untuk bisa mengkaji filsafat seperti orang dewasa. Ya udah, itu bukan berarti kita harus menghilangkan dan mendorong filsafat dari kehidupan mereka. Yang perlu kita cari tahu adalah bagaimana we repackage the philosophy itself, gitu loh. Bagaimana membuat filsafat ini menjadi hal yang bisa dicerna sesuai untuk anak-anak, gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana Val cara merepackage filsafat ini sendiri? Pertama, kita bisa nih untuk menggunakan hal-hal yang konkret gitu ya, hal yang mereka tuh udah tahu, mereka punya pengalaman, mereka punya interaksi dengan hal itu gitulah, hal yang jelas ada wujudnya. Makanya ini biasanya tuh bisa kita gunakan ya, kita bisa menggunakan media untuk bisa mengajarkan anak-anak terkait dengan berbagai hal, termasuk filsafat ini sendiri, dari permainan board game, ular tangga, atau monopoli misalnya. Dan bagaimana kita menjelaskan tuh, kita mencontohkan simulasi, kalau misalkan kita curang ketika main ular tangga, itu gimana? Dampaknya apa? Jadi pada hal-hal yang memang masih melekat dengan mereka gitu loh, yang mereka tahu, mereka punya pengalaman jelas di depan mata mereka.
Nggak usah terlalu banyak menyimpulkan hal-hal yang abstrak, bagaimana ini diterapkan di suatu negara. Wait a second gitu kan. Ya udah, kita coba di hal-hal yang sesuai dengan lingkungan mereka dulu gitu. Atau bisa juga menggunakan cerita. Tentunya again, terkait dengan kontennya, itu adalah hal yang mereka udah familiar. Jangan hal yang pusing-pusing gitu loh. Nah, mungkin untuk lebih konkretnya kita akan bahas di video berikutnya gitu ya. Tapi pada dasarnya, kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis itu sangat-sangat-sangat didorong ketika kita bisa mempelajari filsafat gitu loh. Karena ya filsafat it's all about critical thinking gitu kan. Jadi makanya ketika emang skill critical thinking ini semakin penting, apalagi sekarang di 21st century, terus ya udah berbagai macam AI, hoax, dan berada di berbagai macam tempat gitu ya, makin tinggi lah urgensi anak-anak ini untuk bisa mempelajari, untuk bisa mendorong anak-anak belajar filsafat gitu. Jadi again, kalau misalkan kita masih ngerasa bahwa ya anak-anak mana bisa Val kita ajak untuk berpikir bicara filsafat gitu atau berfilsafat itu sendiri, hold on that thought gitu ya. Kita coba nanti di video berikutnya bahas lebih konkret lagi gimana caranya untuk merepackage filsafat itu sehingga oh iya ya bisa juga nih sebenarnya gitu loh untuk membawa filsafat ke anak-anak dan membuat anak-anak itu sudah terbiasa untuk berpikir secara kritis berfilsafat ya sejak dini gitu ya. See you on the next video. Bye.